Setelah Romulus menghilang, yang menurut legenda dibawa ke langit oleh badai atau versi lebih gelapnya dibunuh oleh para senator, Roma memasuki masa transisi yang krusial. Kota ini bukan lagi sekadar pemukiman pelarian, melainkan kekuatan regional yang sedang mencari jati diri. Kematian Romulus memicu krisis politik pertama di Roma. Karena Romulus tidak menunjuk ahli waris, terjadi ketegangan antara faksi Ramnes yang merupakan pengikut asli Romulus dan Titus yang merupakan orang-orang Sabin yang dulunya dipimpin Titus Statius. Lalu, para senator memutuskan untuk membuat sistem untuk melanjutkan keberlangsungan kota Roma. Sistem ini bernama sistem Interrex, yaitu sebuah sistem di mana kekuasaan tertinggi memerintah secara bergilir. Setiap senator memegang kekuasaan selama 5 hari sebagai Interrex. Namun, keadaan tidak membaik. Rakyat segera bosan dengan kepemimpinan kolektif ini dan menuntut seorang raja tunggal untuk menjaga stabilitas. Numa Pompilius adalah seorang pria keturunan Sabin yang hidup sederhana di kota Cures. Ia dikenal karena kebijaksanaan dan kedekatannya dengan para dewa. Karena rakyat Roma dan Sabin tidak bisa sepakat mengenai pemimpin dari kalangan mereka sendiri, mereka akhirnya memilih Numa sebagai jalan tengah karena reputasi moralnya yang tinggi. Awalnya, Numa menolak jabatan tersebut karena ia merasa dirinya adalah pria yang damai. Sementara Roma adalah kota yang dibangun di atas darah dan perang. Namun, setelah didorong oleh ayahnya dan melalui pertanda suci atau auguri, ia akhirnya menerima. Salah satu kontribusi terbesar Numa bagi peradaban barat adalah perbaikan kalender. Ia menambahkan Januari dan Februari. Sebelumnya, kalender Romawi hanya terdiri dari 10 bulan yang dimulai dari Maret. Numa menambahkan 2 bulan tambahan untuk menyelaraskan kalender dengan tahun surya dan candra. Ia juga menerapkan hari baik dan buruk atau fas et nefas. Ia membagi hari-hari dalam setahun menjadi hari di mana urusan publik boleh dilakukan atau disebut fas dan hari di mana kegiatan tersebut dilarang demi menghormati dewa atau nefas. Numa percaya bahwa cara terbaik untuk menjinakkan rakyat Roma yang liar adalah melalui agama dan rasa takut kepada dewa. Ia mendirikan banyak jabatan keagamaan yang bertahan selama berabad-abad. Pertama, Pontifex Maximus, sebuah jabatan imam tertinggi di Roma yang mengurusi hal religius dan spiritual seluruh kota Roma dan wilayahnya. Kedua, Flamines, yaitu imam khusus yang melayani dewa-dewa tertentu seperti Jupiter, Mars, dan Quirinus. Ketiga, Vestal Virgins atau perawan Vesta, adalah para pendeta wanita yang bertugas menjaga api suci Dewi Vesta agar tidak pernah padam. Keempat, Sali, yang bertugas menjaga perisai suci Ancil yang konon jatuh dari langit. Menurut legenda, Numa mendapatkan semua hukum dan ritual keagamaannya dari seorang nimfa atau dewi bernama Egeria. Mereka dikabarkan sering bertemu di hutan suci pada malam hari. Egeria menjadi penasihat spiritualnya yang memberikan legitimasi ilahi pada setiap keputusan politik dan hukum yang dibuat oleh Numa. Selama 43 tahun masa pemerintahannya, pintu kuil Janus selalu tertutup. Di Roma kuno, pintu kuil ini hanya ditutup jika Roma sedang dalam keadaan damai total dengan semua tetangganya. Ini adalah pencapaian luar biasa bagi kota yang biasanya terus-menerus terlibat konflik. Numa meninggal karena usia tua dalam kedamaian. Ia memerintahkan agar dirinya dikubur di Bukit Janiculum, dan buku-buku suci yang ia tulis dikubur di peti terpisah di sampingnya. Tanpa Numa, Roma mungkin hanya akan menjadi sekelompok pejuang yang akhirnya saling menghancurkan. Numa memberikan jiwa pada negara tersebut, menciptakan stabilitas yang memungkinkan Roma bertahan untuk menjadi kekaisaran dunia nantinya.